Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ifadatul Mukaromah, jurusan Teknik Informatika kelas A angkatan 2023. Tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang metode Simple Additive Writing atau SAW. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi apa itu metode Simple Additive Writing atau SAW? Metode Simple Additive Writing atau SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Metode Simple Additive Writing atau SAW ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar pada metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Selanjutnya, apa saja tahapan metode SAW atau Simple Additive Writing? Jadi tahapan metode SAW yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Jadi kita menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI dan alternatif yaitu AI. Tahapan yang kedua yaitu memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Tahapan yang ketiga yaitu membuat matrik keputusan dengan normalisasi. Nah, jadi kita membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria atau CI, kemudian melakukan normalisasi matrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Baik itu atribut keuntungan atau benefit ataupun atribut biaya atau sebagai cost, sehingga diperoleh matrik ternormalisasi R. Tahapan yang keempat, melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar. Jadi, hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matrik ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang akan dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model metode SAW atau Simple Additive Writing. Jadi, formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah jika J ialah atribut keuntungan atau benefit, maka rumusnya seperti ini, yaitu XIJ dibagi max XIJ. Nah, jika J adalah atribut biaya atau cost, maka rumusnya min XIJ dibagi XIJ, di mana RIJ ini rating kinerja ternormalisasi, sedangkan max XIJ adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Min XIJ nilai minimum dari setiap baris dan kolom, sedangkan XIJ baris dan kolom dari matriks. Nah, benefit jika nilai terbesar adalah terbaik, sedangkan cost jika nilai terkecil adalah terbaik. Selanjutnya, nilai preferensi untuk setiap alternatif atau FI diberikan sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya seperti ini, di mana FI adalah ranking untuk setiap alternatif, WJ adalah nilai bobot dari setiap kriteria, sedangkan RIJ adalah nilai rating kinerja ternormalisasi. Nah, nilai FI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Jadi, kesimpulan dari metode SAW ini, metode ini termasuk dalam metode MADM atau Multi Attribute Decision Making. Ini merupakan salah satu metode MADM klasik untuk menentukan penjumlahan terbobot pada setiap atribut. Dengan sistem perankingan seperti ini, diharapkan penilaian akan lebih akurat karena berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang lebih akurat. Metode SAW sangat banyak memiliki kegunaan dalam implementasi di kehidupan masyarakat, seperti melakukan penilaian suatu karyawan di perusahaan, pemilihan siswa berprestasi, dan rekomendasi pencarian kerja terbaik, dan lain sebagainya.
Nah, ini ada satu studi kasus untuk implementasi metode SAW atau Simple Addictive Writing. Nah, jadi ada sebuah institusi perguruan tinggi akan memilih seseorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit laboratorium sistem informasi. Nah, ini sudah ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu ada tes pengetahuan IT, ada praktek instalasi jaringan, dan ada tes kepribadian, serta ada tes pengetahuan agama. Dan juga ini ada bobot di setiap kriteria, jadi sudah ada ya bobotnya. Selanjutnya ini juga sudah ada alternatif, yaitu A1, A2, A3, dan A4, A5, A6. Sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk teori dan konsep dasar di metode SAW ini. Maka untuk kali ini saya akan menerapkan bagaimana metode ini menyelesaikan suatu studi kasus pengambilan keputusan menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langkah yang pertama kita menentukan kriteria dan alternatif. Jadi kita harus menentukan kriteria dan alternatif yang akan digunakan dalam studi kasus ini. Karena di sini sudah ada untuk kriteria dan alternatif sesuai studi kasus, maka selanjutnya itu memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Dan di sini juga sudah ada untuk bobot di setiap kriteria. Oke, setelah kita sudah menentukan kriteria alternatif dan juga sudah menentukan status dari kriteria, langkah selanjutnya membuat materi keputusan. Nah, sebelum membuat materi keputusan, kita melakukan survei, yaitu tahapan pengumpulan data. Jadi kalau sudah ada datanya, maka kita akan melakukan proses perhitungan. Karena di sini udah ada data ujian atau tesnya, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses perhitungan di tabel normalisasi. Nah, karena untuk di studi kasus ini status kriterianya itu benefit, maka yang akan kita cari yaitu nilai maksimumnya. Untuk status benefit itu rumusnya XIJ dibagi max XIJ. Langsung saja kita ke perhitungannya. Nilai alternatif dibagi nilai maksimum. Setelah selesai untuk di tabel normalisasi, menghitung tabel normalisasi, langkah selanjutnya yaitu kita ke proses perankingan. Untuk proses perankingan, kita menghitung nilai FI. Nilai FI ini didapat dari bobot C1. Dari bobot ini dikalikan dengan nilai normalisasi C1. Jadi perhitungannya seperti ini. Setelah itu ditarik, dan setelah itu berdasarkan hasil perankingan, yang paling tinggi nilainya adalah yang terpilih. Jadi yang terpilih itu Kartika Kusumatuti. Oke.